Halo, perkenalkan nama saya Gus Nur Raditya Dwi Kusuma dengan NIM 22156136061 program studi D3 Akuntansi. Kali ini saya akan memaparkan analisis fraud audit PT Waskita Karya Persero Tbk. Yang pertama, apa itu istilah fraud audit? Istilah fraud dalam konteks sederhana adalah perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang disebut fraud mengandung unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Perbuatan ini dilakukan untuk mengambil keuntungan haram berupa uang, barang atau harta, jasa, penyuapan kepada petugas atau pejabat dalam kerahasiaan bisnis. Selanjutnya, profil perusahaan. PT Waskita Karya Persero Tbk berdiri sejak 1 Januari 1961. Perusahaan yang membidangi usaha jasa konstruksi, industri, realiti, dan perdagangan. Kepemilikan saham oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 67,33% dan masyarakat sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 19 September 2012 dengan kode saham WSKT. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan BUMN yang memiliki market cap terbesar di antara perusahaan BUMN lainnya. Yang selanjutnya, kasus PT Waskita Karya Persero Tbk. Manipulasi laporan keuangan Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009, berbagai istilah digunakan untuk fraud ini, seperti manipulasi laporan keuangan, overstage, pengelembungan, markup, kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004-2008 ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008. Kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit dalam atas akun tersebut. Dalam laporan keuangan tahun 2008, diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar rupiah. Dan 5 miliar rupiah tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan. Proyek pertama adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Nilai kontrak sebesar 13,8 miliar rupiah. Namun, pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambahan kurang senilai 3 miliar rupiah. Sebagai gambaran tentang seberapa besar materi kas nilai dugaan penggelembungan aset pada tahun 2005 nilai aset PT Waskita Karya Persero adalah sebesar 1,6 triliun rupiah dan nilainya diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar 5 miliar atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan keuangan PT Waskita Karya, tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar 307,1 miliar. Berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh PT Waskita Karya relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam kasus fraud audit ini, yaitu yang pertama 3 orang direksi PT Waskita Karya. Yang pertama Umar TA, Bambang Marsono, Kiming Marsono. Dan yang kedua kantor akuntan publik. Kantor akuntan Helio merupakan auditor pembukuan keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2003 sampai 2005. Kantor akuntan ISKA
Saleh Sowedo dan rekan yang melakukan audit laporan keuangan pada tahun 2006 dan 2007. Yang selanjutnya, subseksi yang dilanggar oleh PT Waskita Karya. Yang pertama, subseksi 111, yaitu integritas. Dari kasus di atas sangat jelas akuntan publik yang mengaudit PT Waskita Karya sudah melanggar prinsip integritas karena tidak bersikap jujur dan melakukan kecurangan terhadap pengauditan laporan PT Waskita Karya. Yang selanjutnya, subseksi 112 tentang objektivitas, di mana akuntan publik yang mengaudit PT Waskita Karya tidak memenuhi prinsip objektivitas dan tidak bekerja profesional dengan menerima adanya suap yang merupakan permintaan klien yaitu PT Waskita Karya. Yang selanjutnya, subseksi 115 tentang perilaku profesional, di mana akuntan publik yang mengaudit PT Waskita Karya telah melanggar subseksi 115 di mana ia hanya mengaudit laporan keuangan umum tanpa ada melaporkan kejanggalan di dalam laporan keuangan PT Waskita Karya. Yang terakhir, subseksi 420, yaitu tentang hadiah dan keramah tamahan, di mana akuntan publik yang mengaudit PT Waskita Karya telah melanggar prinsip ini dengan menerima adanya suap dari PT Waskita Karya yang berdampak pada laporan keuangan yang terlihat bersih tanpa adanya fraud karena tidak diaudit secara menyeluruh. Yang terakhir yaitu penyelesaian kasus fraud PT Waskita Karya. Pada kasus ini juga melibatkan para auditor internal dan eksternal pada PT Waskita Karya. Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004-2007. Menteri Negara BUMN Sofyan Djali juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait sanksi kepada akuntan publik yang diduga terlibat dalam penilaian laporan keuangan Waskita. Berdasarkan surat yang diajukan Menteri BUMN, akhirnya Menteri Keuangan memutuskan untuk melakukan pembekuan terhadap beberapa KAP yang terlibat dalam kecurangan pada PT Waskita Karya. Nah, sekian analisis dari saya mengenai kasus PT Waskita Karya yang melakukan fraud audit. Sekian dari saya dan terima kasih.